katanya. Dan itu nyangkut 189, nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Dalam rangka pertukaran data intelijen sifatnya informal untuk melakukan analisa sektoral dan sektor potensi terutama penerimaan negara. 6 Oktober dilakukan kick-off analysis tripartit dari BC, pajak, dan PPATK. Disepakati kasus yang dilakukan analisa termasuk salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang emas. Dan masih perlunya pendalaman bersama untuk membuktikan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan, maka selanjutnya secara paralel perlu dilakukan optimalisasi tindak lanjut dari sisi aspek pajaknya. Pengungkapan dugaan tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum. Soal impor ilegal emas 189 triliun rupiah di bea cukai yang diungkap Mahfud, ini respon Sri Mulyani. Menteri Keuangan atau Menkel Sri Mulyani menegaskan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mendalam lebih lanjut dalam kasus transaksi emas senilai 189 triliun rupiah guna menentukan langkah hukum berikutnya. Sebelumnya, transaksi ini diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat rapat bersama Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu. PPATK dan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu di bawah koordinasi Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU akan terus melakukan koordinasi lanjutan untuk melakukan pendalaman, terutama menyangkut hasil dari proses hukum yang sudah dilakukan, data-data yang ada, serta hasil analisa, ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa 11 Maret. Menurutnya, transaksi emas senilai 189 triliun sebelumnya sudah ditindaklanjuti, namun masih akan didalami lebih lanjut untuk melihat kemungkinan pelanggaran lainnya. Adapun transaksi ini merupakan bagian dari transaksi janggal di Kemenkeu yang senilai 349 triliun rupiah dalam surat PPATK sejak tahun 2009 hingga 2023. Ia menjelaskan dari keseluruhan transaksi janggal di Kemenkeu selama periode tersebut terdapat transaksi janggal senilai 253 triliun rupiah dari 65 surat PPATK pada periode 2009 hingga 2023 tentang perusahaan atau korporasi untuk ditindaklanjuti oleh Kemenkeu. Dari 65 surat, ada salah satu surat yang menonjol berisi transaksi debit kredit operasional perusahaan atau korporasi dengan transaksi terbesar 189 triliun rupiah yang menyangkut tugas dan fungsi Kemenkeu, terutama Direktorat Jenderal Pajak atau DJP serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Surat tersebut bermula dari kegiatan analisis intelijen dan pengawasan lapangan DJBC terhadap ekspor emas, di mana pada tanggal 21 Januari 2016, Bea Cukai Soekarno-Hatta atau SUTA melakukan penangkapan dan penindakan atas ekspor emas melalui kargo Bandara SUTA atas nama PTX.
Penangkapan dan penindakan ini, sambung Sri Mulyani, sudah dilanjutkan dengan proses penyidikan dan pengadilan, mulai dari pengadilan negeri pada tahun 2017 sampai dengan Mahkamah Agung. Hasilnya, untuk putusan akhir terhadap pelaku perorangan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sementara putusan akhir terhadap pelaku korporasi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebesar 500 juta rupiah tuturnya. Setelah proses penangkapan dan peradilan tersebut, tambah Menkeu, DJBC bersama PPATK melakukan pendalaman dan membangun kasus tersebut kembali atas perusahaan-perusahaan terkait yang berafiliasi. Bea Cukai juga melakukan pengetatan dan pengawasan impor emas melalui jalur merah, di mana emas tersebut secara fisik dibuka dan dilihat untuk memastikan barangnya sama dengan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Sebelumnya, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 189 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan impor emas. Apa itu emas? Iya, impor emas batangan yang mahal-mahal itu. Tapi dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah, ujar Mahfud dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 3 DPR Rabu 29 Maret. Ia menambahkan, pihak Bea Cukai berdalih bahwa impor yang dilakukan adalah emas murni, bukan batangan. Di mana kemudian emas batangan tersebut dicetak oleh sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur. Dicari ke Surabaya, tidak ada pabriknya. Dan itu nyangkut uang miliaran saudara, tidak diperiksa, ujar Mahfud.